Jadi secara hitung-hitungan ekonomis ketimbang tanaman yang lain, ya porang masih lebih memiliki nilai ekonomis yang lebih bagus. Kami yakin bahwa porang itu salah satu unggulan nanti ke depan untuk Indonesia, bahkan kita nanti bisa menguasai pangan itulah. Porang itu tidak mengandung artinya zat-zat yang bersifat berpengaruh terhadap kesehatan. Makanya porang itu harus dikembangkan secara organik, tidak boleh menggunakan kimia sekecil apapun gitu. Jangan pernah menggunakan pupuk kimia. Jadi ketika kita mau berkesinambungan, berkelanjutan, biar porang itu bisa hidup untuk selanjutnya, untuk anak cucu kita, sekali lagi mari kita berbudidaya dengan pola organik. Om Swastiastu, nama saya Iwayan Brate, salah satu petani porang dari Karangasem, tempatnya di Desa Pempatan, Banjar Pempatan. Ini adalah salah satu kebun saya yang modelnya pola tumpang sari dengan tanaman jeruk di atasnya. Kemudian selanjutnya bagaimana kita berbudidaya porang. Jadi saya memiliki sebuah pemikiran dengan membuka-buka pengetahuan yang ada di media sosial Tempo Dulu. Jadi tanaman porang itu adalah salah satu tanaman yang paling mudah dibudidayakan, asalkan tepat cara menanam, kapan menanam, kemudian bibitnya dan olah lahan. Kemudian porang selama ini ya sangat toleran dengan naungan. Kemudian tidak butuh pestisida, tidak butuh banyak artinya obat-obat lain yang harus digunakan untuk pemeliharaan porang. Cukup menggunakan secara alami, bisa kita menggunakan pupuk kandang ayam atau kandang sapi. Kalau ada boleh menggunakan pupuk kandang kambing, dan itu dilakukan secara fermentasi agar hasilnya bisa maksimal. Mungkin itu pertama mungkin saya bisa sampaikan. Untuk sementara kami mulai dari tahun 2019 kami menanam dengan pola kami mencari ngebolang, istilahnya nyari di alur-alur sungai, karena saat itu tanaman porang belum begitu booming. Kemudian saya menanam dan di tahun 2020 syukur kami sudah berhasil panen dengan total nilai uangnya sih tidak seberapa, sekitar 70 juta. Kemudian sisanya kami kembangkan di lahan seperti ini, kemudian di lahan sebelah juga ada. Jadi dengan spirit seperti itu, jadi masyarakat di sekitar kami sampai saat ini sudah banyak berbudidaya porang, mungkin ada 10-12 hektar sudah sampai hari ini, mungkin dengan kapasitas sudah puluhan ribu. Artinya petani itu memiliki tanaman porang gitu Pak. Yang pertama perlu saya sampaikan mungkin kepada para petani, kepada teman-teman yang mau berbudidaya porang, saya sampaikan kalau harga bisa dipatok misalnya 6.000 sampai 7.000 porang itu, karena kita tanam dari katak, tahun depannya sudah ada umbinya, kemudian umbinya itu kita tanam, kemudian dari umbi yang kita tanam itu kita dapat katak lagi. Kataknya mungkin satu batang mungkin dapat 4 sampai 5 bahkan sampai ada 7 kalau tanamannya subur. Jadi secara hitung-hitungan ekonomis ketimbang tanaman yang lain, ya porang masih lebih memiliki nilai ekonomis yang lebih bagus ketimbang tanaman selama ini ya. Mudah-mudahan nanti berkelanjutan, berkesinambungan, karena itu gema-gema dari pemerintah, dari tingkat pusat sampai ke daerah itu sudah saling antusias membangun pabrik. Jadi itu sebagai salah satu bukti bahwa pemerintah memiliki suatu peranan yang penting dalam hal meningkatkan kesejahteraan petaninya. Pertama, kita harus mencari sumber yang tepat terhadap keberadaan porang itu. Kemudian kalau kita pelajari, kita dapatkan informasi bahwa tanaman porang itu adalah memiliki multiguna, jadi kegunaannya sangat banyak. Mungkin teman-teman di petani sudah tahu, teman-teman di media juga sudah tahu.
Jadi kita tidak usah ragu menanam porang. Jadi ketika nanti kita di Asia ini sebagai sumber dari porang yang paling terbesar di dunia, kita bisa menguasai pangan. Karena harapan pemerintah, harapan kita nanti imbasnya kan ke petani. Jadi pemerintah begitu antusias membangun pabrik dan sudah bisa mengolah pabrik berupa chip dan tepungnya. Jadi petaninya secara otomatis nanti akan terangkat. Jadi kendala yang mungkin dihadapi oleh para petani kan masalah klasik, masalah modal. Jadi pemerintah tahun kemarin sudah mengucurkan dana kur. Saya rasa dana kur itu belum begitu bisa terserap karena informasi di lapangan inilah yang salah satunya penghambat sesungguhnya. Penghambatnya bagaimana? Seperti yang di media yang saya buka-buka itu, orang tidak laku. Sesungguhnya itu adalah mungkin suatu pandangan yang menghambat sih. Dan itu bukan menjadikan motivasi kami untuk berhenti menanam. Karena kami yakin bahwa porang itu salah satu unggulan nanti ke depan untuk Indonesia. Bahkan kita nanti bisa menguasai pangan itulah. Karena satu porang itu tidak mengandung artinya zat-zat yang bersifat berpengaruh terhadap kesehatan. Makanya porang itu harus dikembangkan secara organik, tidak boleh menggunakan kimia sekecil apapun gitu. Ya, pertama porang itu harus dipelajari dulu bahwa kita mesti tahu kapan menanamnya, kemudian bibitnya. Jadi ada pemilihan bibit, kemudian ada musim tanam yang tepat, kemudian olah lahan tentu menggunakan pola dengan penambahan pupuk-pupuk kandang yang sudah difermentasi seperti pupuk kandang sapi, pupuk kandang kambing ataupun kandang ayam. Kalau di sekitaran sini gampang mencari model-model pupuk seperti itu. Jadi kan terserap. Jadi dari hulu ke hilirnya kita bisa manfaatkan. Kemudian tip yang kedua, jangan sekali kita menanam porang di musim yang salah. Di musim yang salah dimaksudkan pas di bulan 2 atau bulan 3 kita menanam sudah tidak pas. Apalagi kita menggunakan bibit cabutan. Jadi minimal pengetahuan pemahaman tentang budidaya itu sangat perlu. Sangat perlunya di mana ketika kita menanam porang, khusus untuk katak jangan terlalu dalam. Kemudian kita harus memperhatikan jarak tanam. Kalau jarak tanamnya terlalu rapat, nanti otomatis hasilnya juga tidak maksimal. Jadi kalau kita menanam dengan umbi, minimal seperti ini yang ada di samping saya, minimal kita menggunakan jarak 50. Kalau kita mau tambah katak yang kecil-kecil, boleh. Nanti Bapak bisa lihat di sini, tanamannya kan dia itu toleran terhadap naungan. Ya mungkin itu dari pertanyaan tadi. Yang pertama, kami selaku petani, jadi selaku warga Desa Adat Kompatan, Kabupaten Karangasem, menaruh impian besar jika gayung artinya bersambut ini, pemerintah Karangasem dan pemerintah provinsi mau saling bahu-membahu memperhatikan kami di petani sudah punya artinya skill untuk menanam porang, kemudian masalah hasilnya nanti biar bisa dibeli oleh pihak pemerintah. Jadi masalah harga artinya tidak diatur oleh tengkulak. Jadi ada sinergi antara petani, pemerintah nantinya memberikan berupa pinjaman modal karena kemarin sudah dikucurkan dana kur, itu sangat bagus. Jadi saya rasa model-model kendala itu mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu, itu mungkin tidak ada kendala rasanya kalau mau kita bekerja keras membangun dengan menanam porang salah satunya. Ya, kalau masalah porang, jadi kami baca-baca, jadi kalau mau dijadikan produk turunan, jadi olahannya pertama porang ini bisa dijadikan beras, mie dan lain sebagainya. Kalau yang kami tahu, jadi porang ini setelah panen, setelah dorman di bulan 5 atau di bulan 6, jadi umbinya itu dibelah, dikupas, dicuci dulu, kemudian direndam dengan garam NaCl beberapa menit, kemudian baru direbus. Setelah itu diangkat, kemudian dikeringkan, kemudian lagi direbus, kemudian ditambah lagi semacam larutan garam. Jadi mau dijadikan hidangan apa nantinya selanjutnya setelah
model-model itu kita dapatkan gitu. Jadi banyak kegunaan. Jadi dapat saya simak bahwa mari kita petani dimanapun kita berada di seluruh Indonesia, jadi untuk menjaga keseimbangan jadi alam, lebih-lebih berbudidaya porang, mari kita lakukan berbudidaya porang dengan sehat. Dengan sehat maksudnya kita ramah lingkungan, tidak ada menggunakan pupuk kimia, jadi murni menggunakan pupuk organik, jadi itu akan membantu kesehatan. Karena porang yang bisa diterima di pabrik adalah porang yang murni menggunakan pupuk murni, bukan pupuk kimia. Jadi menggunakan pupuk kandang atau difermentasikan dengan tanaman-tanaman yang sudah dihancurkan, diolah di pabrik dan lain sebagainya, itu ditaburkan untuk pemupukannya. Jadi sekali lagi jangan pernah menggunakan pupuk kimia. Jadi ketika kita mau berkesinambungan, berkelanjutan, biar porang itu bisa hidup untuk selanjutnya, untuk anak cucu kita, sekali lagi mari kita berbudidaya dengan pola organik ya. Terkait dengan peluang atau potensi budidaya porang ke depan, kita mengetahui bahwa porang itu memiliki nilai jual dan komoditas yang sangat banyak. Dalam artian kegunaan daripada umbi porang tersebut itu dalam bidang industri, dengan bidang makanan, kosmetik, dan juga bisa dijadikan beras. Untuk ke depan, potensi-potensi yang bisa dikembangkan dalam bertani porang atau bercocok tanam porang khususnya di wilayah kami ini adalah satu, kita bisa memberikan supply kepada masyarakat, dalam hal ini pengusaha-pengusaha, agar kita bisa memproduksi setidaknya adalah beras untuk kebutuhan masyarakat kita. Jadinya kita tidak mengimpor beras dari Thailand dan sebagainya. Dengan adanya banyak kita memberikan tanaman porang di sini, membudidayakan porang, jadinya stok untuk bahan baku di dalam kita pemenuhan kebutuhan pokok itu bisa sangat menjanjikan ke depan. Potensi pengembangan lain porang terkait dengan porang ini, kalau kita berbicara porang sangat general sekali kita bisa kembangkan. Salah satunya adalah potensi pengembangan bisnis. Kalau kita sudah bertani di porang, justru secara nilai ekonomis kita juga akan mendapatkan hasil. Yang kedua, kita juga bisa membuat suatu sistem dalam artian kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya budaya porang, dan akan disebarluaskan kepada masyarakat yang notabene di wilayah kami ini dengan jarak ketinggian 1.700 dari ketinggian laut itu sangat menjanjikan dan sangat potensial sekali untuk dijadikan sebagai bahan geografis dalam penanaman porang ke depan. Ada lagi beberapa peluang-peluang sehubungan dengan adanya Koperasi Seplen Internasional yang di bawah besutan daripada Gold Queen yang berpusat atau bermarkas di Sabah dan juga foundernya adalah orang Indonesia, itu sedang mengembangkan sistem blockchain yang pada saat ini sedang membuat yang disebut dengan porang kaya token, di mana pada hari ini sudah di-launching di Glenmore oleh Bapak Menteri. Jadinya dengan adanya kesempatan seperti itu, petani-petani di sini nggak usah ragu bahwa kita bisa memediasi petani-petani di sini yang kebetulan kebanyakan dari segi finansial tidak merata di dalam suplai kebutuhan dalam penanaman porang. Dengan adanya porang kaya token ini diharapkan mampu mendongkrak nilai semangat daripada para petani untuk ke depan.